Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas aplikasi rapor kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar khusus kelas bawah atau kelas 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Yang pertama, ketika kita membuka file aplikasi berupa Excel, akan tampil menu utama seperti ini. Pertama-tama adalah kita melihat profil sekolah. Di dalam profil sekolah ini terdapat identitas sekolah, mulai dari nama sekolah, alamat sekolah, kabupaten, kepala sekolah, NIP, kelas, tahun pelajaran, dan di semester ini kita bisa memilih semester ganjil dan semester genap. Ini menandakan bahwa satu aplikasi digunakan untuk 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Guru kelas, NIP, dan di bagian paling bawah ini adalah tanggal pembagian rapor semester ganjil, semester genap, sama tanggal masuk sekolah. Ini adalah identitas sekolah yang wajib diisi sebelum lanjut kepada pengisian yang lain. Kita kembali, kita ke data peserta didik. Di data peserta didik ini, itu mulai dari nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional, nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan sebelumnya, misalnya TK, alamat peserta didik, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, alamat orang tua, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, serta nama wali. Nah, inilah identitas peserta didik yang wajib diisi oleh para pengguna aplikasi rapor K13. Lalu data periodik. Di data periodik ini, wali kelas pada kelas bawah ini bisa mengukur tinggi badan, berat badan, bisa melihat pendengaran, penglihatan, gigi, dan lainnya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan kerjasama dengan puskesmas atau pihak kesehatan yang bersangkutan untuk memastikan keabsahan atau data yang pasti tentang data tersebut. Setelah ke data periodik, kita masuk ke dalam penilaian mata pelajaran. Pertama-tama yang kita lihatnya itu adalah mata pelajaran muatan lokal. Ini adalah mata pelajaran muatan lokal. Jika di sekolah Bapak Ibu yang ada mata pelajaran muatan lokal bisa diisi. Di sini ada muatan lokal 1, 2, dan 3. Kalau ada 1 atau 2, 3 bisa diisi, dan KKM-nya jangan lupa di bagian sini bisa diisi KKM-nya. Nah, di bagian KKM setelah diisi bisa langsung ke kompetensi dasar, deskripsinya ada di sini. Kita klik dan kita masukkan KD dari muatan lokal tersebut. Setelah diisi baik KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Setelah terisi, kita kembali, kita ke menu utama, deskripsi mata pelajaran. Inilah deskripsi mata pelajaran yang sudah disediakan. Ya, kita deskripsi mata pelajaran ini sesuai dengan materi yang telah kita ajarkan atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai deskripsi rapor pengetahuan dan untuk pengetahuan dan keterampilan. Ini deskripsi
mata pelajaran. Sekarang kita ke KKM mata pelajaran. Di bagian KKM mata pelajaran ini kita bisa melihat agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, dan PJOK. Di sini KKM-nya bisa dirubah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan deskripsinya ini. Lalu kita lanjut ke nilai ekskul. Kita ke nilai ekskul. Nilai ekstrakurikuler ini kita lihat berdasarkan ini. Kita lihat dulu ke daftar ekskul. Yang pertama ini adalah ini, daftar ekstrakurikuler. Kita bisa mengisi daftar ekstrakurikulernya seperti apa yang terdapat di sekolah Bapak Ibu. Setelah sudah isi, kita kembali lalu mulai ke nilai ekstrakurikuler. Di nilai ekstrakurikuler ini kita tinggal mengetik saja. Misalnya si A ini dapat 90. Ini otomatis deskripsinya akan muncul. Ini misalnya kita beri 70, otomatis deskripsinya langsung otomatis. Untuk mengambil ekstranya itu tinggal kita memilih saja sesuai dengan apa yang sudah kita tulis pada bagian rekap atau bagian daftar ekskul sendiri. Oke, setelah di bagian ini sudah selesai, kita masuk ke isi yang untuk bagian rapor, berarti di KI1. Nah, di KI1 ini berkaitan sistem religius. Itu misalnya ketaatan beribadah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah atau berperilaku, syukur, dan sebagainya. Ini untuk sistem religiusnya atau untuk keagamaan. Kita tinggal mengetikkan angka 1 di sini sesuai dengan pilihan kita. Kita bisa memasukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan penilaian kita. Jadi kita memasukkan angka 1 di sini untuk menentukan secara otomatis deskripsi sikap spiritual ini otomatis terisi. Begitu kita masukkan, kita hanya memasukkan angka 1 saja pada penilaian. Ini seperti SB, ini artinya sedang berkembang, mulai berkembang, dan seterusnya. Lalu di bagian KI2. Di bagian KI2 ini juga sama, kita mengisi. Tinggal saja seperti ini. Kita memasukkan angka 1, secara otomatis deskripsinya itu akan muncul. Kita kembali lalu kita ke KI3 dan KI4. Nah, di KI3 dan KI4 ini tinggal kita melihat misalnya PKN. Nah, di PKN tinggal tema satunya berapa. Misalnya tema 1 70, ya kita tulis 70 di sini. Tema 2 berapa? Misalnya 80, kita tulis 80 di sini. Secara otomatis nilai KD-nya itu muncul dan rata-rata. Jadi nilai ini untuk tema 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk semester ganjil. Kalau untuk semester genap nanti 5, 6, 7, 8. Lalu nanti nilai penilaian tengah semester di sini, dan ini penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester di sini. Jadi otomatis kita hanya tinggal mengisi atau menginput nilai yang sudah kita sediakan. Nah, ini untuk semua mata pelajaran. Ini untuk pengetahuan dan ini untuk keterampilan. Setelah semuanya terisi sesuai dengan ketentuan, kita kembali dan kita bisa melihat juga rekap nilainya. Rekap nilainya ada di sini. Ini rekap nilainya. Jadi PKN rekap nilainya seperti apa akan muncul di sini setiap siswa. Lalu untuk isian raport di sini untuk setiap siswa tinggal kita print atau kita mengaturnya lagi. Lalu untuk cover rapor udah tersedia juga, tinggal kita memprintnya.
Ini tampilan cover raport ketika di print preview. Oke, demikian preview atau mereview aplikasi rapor kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar untuk kelas 1, 2, 3 atau untuk kelas bawah. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.